Here we go. AC Milan pamerkan gaji setinggi langit Jay Itzels. Media Italia banggakan aksi Jay Itzels di tengah rumor ke AC Milan. Skema timnas Indonesia U22 lolos ke semifinal usai dipermalukan Filipina. Nathan bawa Willem tuh makin dekat ke area divisi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Nathan bawa Willem tuh makin dekat ke area divisi. Salah satu pemain serba bisa andalan timnas Indonesia, Nathan Chown, terus menunjukkan grafik permainan yang menanjak bersama klubnya Willem tuh. Terbaru, Nathan kembali menunjukkan pengaruh besarnya di Willem tuh setelah membantu tim meraih kemenangan penting atas FC Dordrecht pada pekan ke-19 Eerste Divisi. Laga yang digelar di Stadion Koning Willem tuh menjadi panggung bagi Nathan yang tampil sebagai starter di posisi bek kiri. Ia bermain penuh sepanjang pertandingan, menegaskan statusnya sebagai pilihan utama di lini pertahanan. Willem tuh berhasil menang 2-0 lewat 2 gol Devin Hein pada menit ke-78 dan 89. Kemenangan ini membuat posisi Willem tuh melesat ke peringkat 6 klasemen sementara dengan 29 poin dari 19 laga. Jika Willem tuh konsisten menjaga posisi tersebut, peluang naik kasta ke liga tertinggi Belanda semakin terbuka. Dengan Eerste Divisi yang masih berjalan hingga pekan ke-38, jalan menuju area divisi masih panjang. Namun, kemenangan atas Dordrecht menjadi sinyal positif bahwa Willem tuh berada di jalur yang benar. Di sisi lain, peran Nathan Chown musim ini tidak bisa diabaikan. Didatangkan secara bebas transfer dari Swansea City pada Juli 2025, Nathan langsung menjadi pemain penting. Hingga kini, ia telah tampil dalam 16 pertandingan liga dengan total 1.359 menit bermain. Kepercayaan pelatih terhadap Nathan menunjukkan bahwa kontribusinya stabil dan terus meningkat. Dengan performa solid sebagai bek kiri, Nathan turut memperkuat peluang Willem tuh menuju area divisi. Jika tren positif ini berlanjut, Nathan dapat semakin dekat tampil di kasta tertinggi Liga Belanda musim depan. Skema timnas Indonesia U22 lolos ke semifinal usai dipermalukan Filipina. Perjalanan timnas Indonesia U22 yang digadang-gadang akan mulus, ternyata harus menemui jalan terjal yang sangat mengejutkan. Di luar dugaan banyak pihak, skuad Garuda Muda harus menelan pil pahit setelah dipermalukan oleh timnas Filipina dalam laga fase grup. Seperti yang diketahui, Filipina dipastikan lolos ke babak semifinal mewakili grup C dengan poin sempurna 6. Artinya, skuad Garuda Muda hanya punya peluang lolos ke babak semifinal lewat status runner-up terbaik. Syarat menjadi runner-up grup C adalah dengan mengalahkan Myanmar. Jika imbang berapapun skornya, Indonesia tetap menjadi runner-up grup C. Ini terjadi karena selisih gol Indonesia lebih baik dari Myanmar. Namun, dengan hasil imbang, peluang Indonesia lolos ke babak semifinal sudah pasti tertutup. Pasalnya, saat ini runner-up grup A dan B sudah mengoleksi 3 poin. Artinya, Ivar Jenner harus menang atas Myanmar. Selain itu bukan sekedar menang, tetapi juga unggul dengan skor besar agar surplus Indonesia lebih baik dari runner-up grup lain. Situasinya saat ini posisi runner-up grup A ditempati Timor Leste dengan 3 poin dan minus 3 gol. Jika Indonesia unggul 1-0 saja atas Myanmar, Timor Leste kalah dari Indonesia. Namun, situasi di grup B tak menguntungkan Indonesia. Saat ini, Vietnam menjadi runner-up grup B dengan poin 3 plus 1 gol. Adapun Malaysia punya 3 poin dan surplus 3 gol. Artinya, untuk lolos ke semifinal, Indonesia harus menang besar melawan Myanmar pada Jumat mendatang, dan pertandingan Malaysia versus Vietnam tidak berakhir dengan skor imbang. Media Italia banggakan aksi Jay Itzels di tengah rumor ke AC Milan. Nama kapten timnas Indonesia, Jay Itzels, sedang menjadi pusat perhatian utama di Italia. Bukan hanya karena rumor transfernya, tetapi juga karena performa di lapangan yang tidak terbantahkan. Di tengah badai isu kepindahannya ke klub besar, Jay Itzels menunjukkan profesionalisme tingkat tinggi. Seperti yang diketahui, rumor ketertarikan AC Milan pertama kali mencuat dari jurnalis Sky Sport Italia, Luca Tilli. Meski begitu, pada awalnya belum ada komunikasi yang terjalin antara pihak Milan dan Sassuolo. Namun perkembangan baru muncul setelah laporan Europa Calcio menyebut bahwa pencari bakat Milan sudah mengontak agen Jay Itzels, menandakan adanya langkah awal menuju potensi transfer. Peluang perekrutan disebut akan dimulai pada bursa transfer Januari mendatang.
Jika tidak memungkinkan realisasi pada musim dingin, Milan diyakini tetap menjadikan Itzhak target untuk didatangkan pada musim depan. Dalam laporan yang sama, Europa Calcio turut memberikan pujian terhadap sang bek. Itzhak dinilai memiliki fleksibilitas tinggi karena mampu bermain dalam berbagai skema pertahanan, baik dengan 4 bek maupun 3 bek. Kemampuan adaptasinya ini menjadi nilai lebih yang membuatnya cocok untuk sistem permainan Allegri. Meski demikian, Itzhak tetap harus bersaing untuk menarik minat Milan secara penuh. Pasalnya, Rossoneri juga mempertimbangkan nama lain seperti Kim Min-jae hingga Thiago Silva. Namun, konsistensi Itzhak yang hampir selalu menjadi pilihan utama Fabio Grosso di Sassuolo membuatnya tetap berada dalam daftar kandidat kuat. Performa apik sang bek juga dilihat ketika Sassuolo berhasil comeback menang 3-1 atas Fiorentina pada laga Serie A akhir pekan lalu. Kontribusi Itzhak dalam pertandingan tersebut semakin memperkuat reputasinya sebagai salah satu bek yang tengah berkembang pesat di Italia. Dengan penampilan konsisten dan fleksibilitas yang dimiliki, Itzhak kini menjadi sosok yang pantas diperhitungkan di bursa transfer, sekaligus membawa kebanggaan tersendiri bagi sepak bola Indonesia. Here we go, AC Milan pamerkan gaji setinggi langit Itzhak. Kabar yang sangat sensasional datang dari raksasa Serie A AC Milan. Istilah keramat dalam dunia transfer sepak bola, here we go, mulai didengungkan terkait kepindahan Itzhak ke San Siro. Melansir laporan eksklusif dari Suara.com, proses transfer Itzhak ke AC Milan dikabarkan sudah memasuki tahap akhir. Kedua belah pihak, baik manajemen Milan maupun perwakilan disebut sudah menjalin kontak intensif dan mencapai kesepakatan prinsip. Itzhak kini tinggal selangkah lagi untuk resmi berseragam merah hitam kebanggaan kota Milan. Namun, yang paling mengejutkan publik adalah bocoran mengenai detail kontraknya. AC Milan dikabarkan siap memberikan apresiasi yang luar biasa bagi Laporan tersebut menyebutkan bahwa Itzhak akan mendapatkan gaji setinggi langit atau gaji yang sangat fantastis jika resmi bergabung. Saat ini, Itzhak menerima 1,1 juta euro per tahun atau sekitar 21,4 miliar di Sassuolo. Jika pindah ke AC Milan, gajinya diyakini akan meningkat signifikan. Menurut analis Suara, Itzhak berpotensi menerima 1,5 sampai 3 juta euro per tahun atau setara 29 sampai 58,4 miliar. Angka ini sejalan dengan data Footstats yang menyebut rata-rata gaji pemain Serie A usia 20-29 tahun mencapai 2,4 juta euro. Selain itu, Milan memiliki anggaran gaji besar, yakni 104,5 juta euro untuk musim 2025-2026. AC Milan berani menyodorkan angka besar karena mereka yakin dengan kualitas dan potensi pasar yang ia bawa. Gaji selangit ini menempatkan Itzhak dalam jajaran pemain elit dengan bayaran tinggi di Serie A. Langkah AC Milan yang seolah memamerkan keseriusan mereka melalui tawaran gaji ini menunjukkan betapa mereka sangat menginginkan jasa bek timnas Indonesia tersebut. Mereka tidak ingin kehilangan buruannya ke klub lain. Jika transfer ini diresmikan, ini akan menjadi rekor sejarah baru. Itzhak tidak hanya menjadi pemain Indonesia pertama di AC Milan, tetapi juga menjadi pesepak bola dengan nilai kontrak termahal dalam sejarah sepak bola tanah air. Ini adalah momen kebanggaan yang luar biasa dan bukti bahwa kualitas pemain Indonesia telah diakui di level tertinggi dunia.